Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nani Panandayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya ingin membagikan beberapa tips untuk kalian-kalian yang ingin kuliah. Jadi tips agar kita sukses dalam perkuliahan. Kalian kan pasti tahu kalau dunia kuliah itu beda banget sama dunia waktu kita SMA. Kalau di SMA kita lebih sering kayak dengerin guru kita yang jelaskan materi, kita coba cuman dengar terus nanti ada tugas gitu, dan tugas pun itu kan guru lebih sering kayak sering mengingatkan kita untuk ayo kumpulkan tugas, ayo kumpulkan tugas. Nah, kalau dunia kuliahan itu beda banget guys. Jadi kalau dengan perkuliahan, dosen itu tidak selalu menjelaskan materi. Jadi kita sendiri yang dituntut untuk aktif bertanya, aktif menjawab, dan lainnya. Terus untuk pengumpulan tugas pun dosen itu hanya memberikan deadline guys. Jadi kita sendiri yang harus mawas terhadap diri kita sendiri. Kita yang harus peka terhadap tugas kita. Kita yang harus tahu gimana cara kita ngatur waktunya. Jadi dosen itu nggak ngingetin. Jadi dosen hanya beri tugas, kasih deadline, ya udah itu. Jadi kita sendiri yang harus ngatur diri kita seperti itu. Makanya kan banyak orang yang bilang eh, bisa bertahan dalam dunia perkuliahan itu adalah sebuah pencapaian. Nah, itu benar banget guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu tips-tipsnya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Nah, jadi kan tadi aku mau bahas soal kiat-kiat sukses ya guys dalam dunia perkuliahan. Pasti banyak banget pertanyaan kayak gimana sih, gimana, gimana, gimana cara kita sukses, gimana tips-tipsnya. Nah, kalau dari aku ada beberapa tips. Yang pertama itu adalah tanyain sama diri kalian sendiri, guys. Jadi, tanyain, kenapa sih kalian kuliah? Kenapa kalian kuliah? Terus juga, kenapa kalian bertahan dalam dunia perkuliahan ini? Jadi, bentuk tujuan kalian dari pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kalau kalian kalian tuh punya tujuan, tujuan itulah yang akan membuat kalian bertahan. Tujuan itu yang akan memberikan jadi pedoman hidup kalian. Jadi kalau kalian merasa eh, lagi capek, lagi pengen nyerah, kalian balik lagi lah ke tujuan kalian itu. Kenapa sih aku kuliah itu? Kenapa? Gitu. Yang kedua itu eh, atur waktu dengan baik. Jadi kita kan tahu ya rumor-rumornya tentang perkuliahan itu temenannya kayak gini, sama terus juga tugasnya banyak. Nah, itu jadi kita sebagai mahasiswa itu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya nih, kalau ada tugas, jangan ditunda guys. Boleh ditunda, tapi kita jangan jangan terlalu menunda, gimana ya bilangnya, kayak eh kalau kalian terlalu menunda tugas, nanti kalau ada tugas-tugas selanjutnya, itu yang malah akan memberatkan kalian. Karena kalau terlalu numpuk, kan kita jadi malah lebih malas kan. Jadi di akhir, nanti di deket deadline, kalau udah deadline, kalian yang akan kesusahan sendiri. Karena kebanyakan tugas, padahal kalau kalian cicil dari awal, itu akan lebih ringan dan itu tidak akan memberatkan kalian kan. Terus juga soal masalah pertemanan guys. Eh, Pertemanan dalam kuliah itu emang sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur diri kita. Jadi pertemanan itu boleh, tapi kita harus tahu tahu batasannya. Jadi kalau emang mau main, ya main, tapi jangan keseringan gitu. Jadi kita atur waktu kapan mau main, terus juga kapan ngerjain tugas, kapan kita istirahat, kapan kita belajar, itu harus ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus nge-manage waktu kalian sendiri dalam perkuliahan ini. Yang ketiga, itu adalah uh, aktif berpartisipasi. Nah, ini disclaimer ya guys. Aktif berpartisipasi ini tidak hanya uh, kalian aktif kayak ikut organisasi inilah. Nah, aktif berpartisipasi itu
kayak nggak selalu organisasi. Misal kayak kalian menyampaikan ide, terus kalau ada diskusi kalian ngasih saran gini, nyampein gagasan kalian gini kan. Nah itu termasuk aktif berpartisipasi. Jadi nggak harus selalu berpartisipasi itu kalian kategorikan dalam hal organisasi. Organisasi itu penting. Penting. Nggak penting sih, cuman ya penting cuman gimana ya, tergantung ke diri kalian sendiri. Kalau kalian emang tipe orang yang suka banget sama bekerja dalam tim, terus juga emang tipe-tipe anak organisasi ya, organisasi itu sangat penting. Tapi kalau misal kalian orangnya susah membagi waktu dan kalian takut kuliah kalian itu berantakan gara-gara kalian ikut organisasi, ya tidak perlu. Karena kan balik ke tujuan awal kita ya, karena tujuan awal kita kan kuliah. Jadi prioritas utama kita ya kuliah itu. Organisasi itu baik untuk kita untuk ya emang menambah relasi, terus juga membantu kita untuk bekerja dalam tim. Itu sangat baik, jadi banyak manfaatnya. Tetapi kalau kalian memang tidak bisa mengatur waktu dan kalian sudah tahu diri kalian sendiri, jadi ya tidak ada salahnya kalian tidak ikut. Dan kalau kalian memang ingin bekerja dalam tim, bisa dengan ikut volunteer guys. Jadi volunteer itu beda dengan organisasi. Kalau organisasi itu membuat kalian terikat, jadi ada masa baktinya lah ya. Nah, kalau volunteer itu kita cuma beberapa hari doang, jadi ada jangka jangka waktunya dan itu lebih pendek. Nah, itu kalau kalian pengen nyoba eh kayak gimana ya, organisasi kecil kecilan, nah itu ikutlah dalam volunteer. Nah, yang keempat itu adalah bangun relasi. Jadi kalau kuliah itu kan ya mahasiswanya kan dari berbagai daerah nih ya, banyak banget. Banyak yang dari luar kota, buat warlock juga atau warga lokal ya. Jadi itu kesempatan kalian untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalian bisa ikut itu, kalau punya organisasi, bisa ikut volunteer. Nah, selain itu juga bisa dengan kalian sering ngobrol sama orang gitu. Jadi itu adalah kesempatan kalian untuk membangun relasi. Dunia perkuliahan itu adalah salah satu jembatan kalian untuk membuka relasi sebanyak-banyaknya. Relasi buat apa sih? Nah, relasi itu sangat-sangat berguna waktu kita nanti mencari kerja. Jadi ya gimana ya, kayak kalau kita mencari kerja, kalau kita sudah dikenal kan kita memiliki privilege lebih dong dibanding orang yang belum yang gimana ya, yang belum kenal atau jadi kita sudah tahu gitu, sudah dikenal. Yang kelima, yang terakhir, jaga kesehatan dan mental kalian. Kan banyak kan rumor-rumor dalam perkuliahan, ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang gila. Itu kan bahaya banget ya guys. Jadi kita itu harus jaga mental, jaga kesehatan kita. Dalam dunia perkuliahan itu emang susah, bergerak banget. Tapi kalau kita tahu ya, dunia perkuliahan itu adalah miniatur kehidupan kita. Jadi kita bisa belajar di dalamnya. Gimana nanti cara kita menjadi dewasa, terus gimana kita nanti akan memulai kehidupan ini bagaimana. Jadi itu kuliah itu adalah gerbang kita menuju kedewasaan. Jadi kita akan melakukan banyak hal yang kalian sebelumnya belum pernah lakukan, kalian lakukan di sini. Jadi saranku, jangan takut buat nyoba, lakukan sebaik kalian dan semaksimal mungkin. Dan jangan pernah berhenti mencoba. Karena ada pepatah bilang, langit itu tidak selalu menjanjikan perjalanan yang hebat, tapi langit menjanjikan pelangi yang indah bagi yang bertahan. Jadi, jangan lelah untuk bertahan, tetap jaga mental, kesehatan, dan juga semangat guys.